Banyak orang yang jadi ikut Dajjal nanti itu. Yang tidak mau ikut Dajjal, maka oleh Dajjal sumber-sumber ekonominya disumpet sama Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan, perlu senantiasa kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam dunia ini tempat usaha, tempat perjuangan. Di dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk medan perjuangan. Tidak akan ada suasana tenang tok. Di dunia ini nggak akan ada. Dunia ini Allah jadikan suasana perjuangan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Maka pertama kali manusia yang dikirim oleh Allah ke dunia ini, yaitu kakek kita Adam alaihissalam, maka beliau ini seorang nabi, seorang rasul yang ditugasi untuk berjuang. Perjuangannya apa? Ngajak manusia untuk mengenal Allah, taat kepada Allah, akhirnya hidupnya dibarokai oleh Allah, masuk surga Allah. Itulah kerjanya Mbah Nabi Adam dulu. Dan ini terus berantai. Nabi Adam wafat, diganti oleh Nabi Syes alaihissalam. Nabi Syes wafat, diganti Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris wafat, diganti oleh Nabi Nuh alaihissalam. Diganti nabi sampai yang terakhir, yaitu Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah baginda Nabi tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui nabinya akan senantiasa membangkitkan, akan senantiasa menggerakkan orang-orang yang meneruskan perjuangan baginda Muhammad SAW dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun, sampai nanti kiamat. Nggak akan ada sepi pejuang di dunia ini, ada terus pejuang itu. Kalau kita tidak mau, Allah akan pilih yang lain. Na'udzubillah. Semoga Allah pilih kita. Ini perjuangan ahlul haq,
Orang yang mengajak mengenal kepada Allah, taat kepada Allah, mengajak masuk ke surga Allah. Di sisi yang lain memulaikan, begitu Mbah Nabi Adam diturunkan ke dunia, juga Allah menurunkan musuhnya, yaitu iblis la'anatullah alaih. Dia ini juga pejuang juga, iblis ini. Perjuangannya asasnya satu saja, ngajak orang itu supaya lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, sehingga masuk ke neraka Allah. Para nabi, para rasul, pejuang-pejuang hak ini, hatinya itu dipenuhi dengan sayang kepada manusia. Sebelahnya iblis dan pengikut-pengikutnya turun-temurun terus nanti sampai kiamat sana, hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada manusia. Para nabi, para rasul ini pikirnya tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa tentram sebelum manusia ini berjalan pada jalan yang benar, mendapatkan ridho Allah, masuk surga Allah. Sebaliknya iblis ini nggak bisa tenang dia kalau belum melihat manusia itu celaka masuk neraka. Kalau ada orang mati dalam keadaan iman, maka iblis ini marah. Itu pasukan-pasukannya dipukuli semua. Kenapa kamu biarkan dia nih? Kok bisa mati iman nih? Gimana ini dia? Saya tidak bisa tenang kalau ada orang mati iman. Bagaimana mati itu celaka semua manusia itu. Hadirin dimulakan, para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Perjuangannya itu dimulai dengan mengajak. Kebanyakan para nabi, para rasul tidak punya apa-apa, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, dengan mengiming-iming manusia dengan janji yang hak dari Allah. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan memberkati kehidupan kamu, kubur kamu akan menjadi pertamanan surga, kamu akan masuk surga selama-lamanya. Dan memberikan ancaman kepada manusia, kalau kamu tidak taat kepada Allah, siapa saja kamu, orang kaya, orang miskin, siapa saja, kalau kamu tidak taat sama Allah, akan datang satu masa kamu diazab oleh Allah dan kamu tidak akan bisa lari, tidak akan bisa lepas. Itulah kerja para nabi dan pengikut-pengikutnya. Iblis dan pengikut-pengikutnya kerjanya tiap hari itu usaha bagaimana manusia itu lupa kepada Allah dan mengiming-iming manusia dengan janji-janji yang batil. Kalau kamu tidak taat sama Allah, nanti enak hidup kamu. Tapi kalau kamu taat sama Allah, susah. Iblis itu begitu, kerjanya tiap hari begitu. Kalau kamu tidak taat sama Allah, kamu akan jadi kaya. Kalau kamu taat sama Allah, miskin, susah. Padahal iblis itu sendiri itu nggak punya apa-apa sebenarnya. Dia ngiming-ngiming harta, dia sendiri nggak punya harta. Dia menakut-nakuti orang, dia ini nggak punya apa-apa. Iblis itu nggak punya pedang, ya, nggak punya bom, nggak punya bedil, nggak punya apa-apa. Kerjanya itu nakut-nakuti orang sama ngiming-ngiming orang, bikin lupa manusia kepada Allah. Bahkan diusahakan sama sekali jangan ingat sama Allah. Bahkan usaha bagaimana manusia itu ingkar sama Allah, tidak kenal sama Allah sama sekali.
terus iming-iming. Kalau maksiat itu enak, kalau taat itu susah, gitu aja. Iblis nggak punya bedil, tapi kerjanya itu mbisi orang-orang yang punya bedil. Nggak punya bom, tapi mbisi orang-orang punya bom. Nggak punya duit, tapi yang kerjanya itu mbisi orang-orang punya duit. Nggak punya pasukan, kerjanya dia itu mbisi orang-orang punya pasukan, supaya mereka berjalan dengan penuh semangat menuju neraka Allah SWT. Begitu juga para nabi, para rasul nggak punya apa-apa semuanya. Kerjanya cuma mengajak, tapi ajakan yang hak, ajakan yang benar, mengajak manusia untuk ingat kepada Allah, untuk mereka ini sadar bahwa kamu itu milik Allah, kamu itu hamba Allah, kamu itu milik Allah. Mau lari kemana kamu? Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kamu lari kemana mau? Lari ke langit, langit milik Allah. Lari ke bumi, milik Allah. Masuk kubur, kubur pun milik Allah. Mau lari kemana kamu? Janganlah lari menjauh Allah, tapi larilah kamu mendekat kepada Allah dengan taat kepada Allah. Kamu sangat berhajat kepada Allah setiap saat. Di rumah kamu perlu bantuan Allah, di sawah kamu perlu bantuan Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, kamu di sawah, sawah kamu akan dimakan wereng, atau kamu akan masuk angin sehingga mati di sawah kamu. Kalau petani-petani kamu tidak dijaga oleh Allah, mereka akan berkhianat. Kamu suruh kerja di sawah tapi cuma ngerokok saja, tidak kerja. Hatinya dirubah oleh Allah sehingga mengkhianati kamu. Kamu suruh ngepyok, nanti gabahnya dibawa pulang. Kamu perlu bantuan Allah setiap saat di sawah, di ladang. Walaupun sawah kamu 1000 hektar, tetap perlu bantuan Allah. Walaupun seluruh dunia sawah kamu semua pun, kamu perlu bantuan Allah. Walaupun beras kamu 1000 ton, kalau nggak dibantu oleh Allah, kamu nggak bisa makan. Tenggorokan kamu akan sakit, perut kamu akan sakit, kamu nggak bisa makan. Sedangkan beras kamu 1000 ton. Kamu perlu bantuan Allah di sawah kamu, di ladang kamu, di rumah kamu. Kalau tidak dibantu oleh Allah, kamu, istri kamu akan lari ke Hong Kong sana, dan kamu suruh pulang, tidak mau pulang dia. Anak kamu akan lari tidur di terminal, tidak mau tidur di rumah kamu kalau kamu tidak dibantu oleh Allah SWT. Kalau kamu tidak dibantu oleh Allah di kantor kamu, maka pegawai-pegawai kamu akan mengkhianati kamu. Kalau kamu tidak dibantu oleh Allah, bos kamu akan mengkhianati kamu, direktur kamu akan mengkhianati kamu, rakyat kamu akan mengkhianati kamu, presiden kamu akan menindas kamu. Pokoknya kalau kamu tidak ditolong oleh Allah, urusan apa saja kamu akan celaka. Ini dakwahnya para nabi. Tapi kalau kamu taat sama Allah, maka Allah akan berkahi kehidupan kamu. Di dunia ini akan datang kebaikan-kebaikan di rumah kamu, di ladang kamu, di mana saja. Kemudian kamu nanti di akhirat akan masuk surga Allah, di istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, berkumpul dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, dikawinkan dengan bidadari-bidadari yang tambah hari tambah cantik aja, diladeni oleh wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Idza ra'aitahum hasibtahum lul'am manthura. Kalau kamu lihat, kamu kira kayak mutiara yang disebar karena saking ganteng-gantengnya itu. Dalam kehidupannya kekal abadi selama-lamanya.
Kamu telah taat kepada yang maha kaya, maka kamu jadi orang yang kaya selama-lamanya. Kamu telah taat kepada yang maha kuasa, maka kamu jadi penguasa selama-lamanya. Kamu telah taat kepada yang maha kekal, maka kemuliaan kamu kekal selama-lamanya. Ini dakwahnya para nabi dan pengikut-pengikutnya sampai kiamat. Dakwahnya iblis sebaliknya. Kamu kalau taat perintah Allah susah, kalau maksiat itu enak. Terus begitu mereka mengiming-iming kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Para nabi mengiming-iming kita dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Iblis menakut-nakuti kita dengan kesusahan-kesusahan dunia. Para nabi menakut-nakuti kita dengan kesusahan-kesusahan akhirat. Nah, coba kita renungi, mana yang kita pilih coba. Nikmatnya dunia ini, kalaupun dunia ini ada nikmat, bagaimanapun nikmatnya juga tidak lama. Walaupun kamu punya makanan banyak, paling yang bisa kamu makan satu piring saja. Walaupun kamu punya air banyak, yang kamu minum cuma beberapa gelas saja. Walaupun kamu punya ranjang banyak, amben banyak, yang bisa kamu tiduri cuma satu saja. Walaupun kamu punya rumah banyak, yang bisa kamu tempati cuma satu saja. Itu pun tidak lama. Beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian habis semuanya. Begitu juga kesusahan-kesusahan dunia ini, bagaimanapun susahnya dunia ini juga tidak lama, mati selesai. Tetapi kesusahan akhirat tidak ada selesainya. Jutaan tahun, miliaran tahun, triliun tahun, nggak ada habis-habisnya. Begitu juga kenikmatan akhirat tidak ada habis-habisnya, selama-lamanya. Ini terus mulai kan, iblis itu sudah nggak capek-capeknya, terus begitu sampai dia menggerakkan sana, menggerakkan sini, menggerakkan orang kafir, menggerakkan orang munafik, menggerakkan orang-orang terus untuk kerja bersama dia, sampai nanti puncaknya di akhir zaman dia menggerakkan orang yang namanya Dajjal. Oh, ini murid kesayangannya iblis yang paling top ini ya. Yang dia ini ahli segala teknologi, ahli segala sihir, ahli segala ilmu dunia, ini dikuasai dia semua, sampai ngaku jadi Tuhan. Banyak orang yang jadi ikut Dajjal nanti itu. Yang tidak mau ikut Dajjal, maka oleh Dajjal sumber-sumber ekonominya disumpet sama Dajjal. Maka orang-orang yang yakinnya dengan ekonomi bingung semua, akhirnya ikut Dajjal. Orang-orang yang yakinnya kepada kekuasaan, pada waktu itu seluruh dunia dikuasai Dajjal. Maka orang-orang tadi, wah ikut Dajjal saja, yang kuasa Dajjal loh sekarang. Nah, ikut Dajjal. Orang yang suka yang aneh-aneh, suka dukun-dukun yang aneh-aneh, kesaktian-kesaktian, maka Dajjal itu sangat sakti ya. Orang digergaji rek, sudah dibelah jadi dua, hidup lagi. Oh, sakti dia. Maka orang yang terkagum-kagum dengan hal-hal yang aneh-aneh ikut Dajjal. Ini hebat ini Dajjal ini, dukun besar ini. Coba semalekan, waktu itu kebanyakan manusia tergoda dengan Dajjal itu, sampai sebagian riwayat mengatakan nanti yang tidak kena fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang saja di dunia ini. La haula wala quwata illa billah.
Nah, 12.000 orang itu sudah nekat, saya punya Allah. Dajjal nyumpet ekonomi mereka, tidak apa-apa. Kalau saya masih ada umur, pasti Allah kasih rezeki saya. Maka Allah kasih kekuatan rohani kepada mereka, sehingga mereka ini nggak usah makan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sudah kenyang. Jadi iman yang bisa ngadepi Dajjal itu iman yang sampai tingkatan itu, berani nggak makan. Kalau iman model taklim akhir pulang mau makan di rumah itu nggak tahu itu. Itu iman apa itu? Wah, gawat kalau Dajjal datang. Kenapa pulang, Pak? Mau cari kopi. Nah ini kalau Dajjal datang, kopi semua dipegang Dajjal, bagaimana? Kalau iman model iman kopi begini ini berat menghadapi Dajjal sebenarnya kan. La ilaha illallah. Jadi kita ini belajar iman sampai tingkatan kira-kira umat Dajjal datang itu kita ini nggak mundur. Maka Dajjal diceritakan oleh Nabi sudah menjajah seluruh dunia sampai akhirnya ke Madinah. Nggak bisa masuk di Madinah. Madinah dijaga para malaikat. Kemudian ada satu pemuda ini, pemuda Madinah dapat berita Dajjal datang itu di luar. Maka langsung pemuda tadi datang ke Dajjal. Dilihat Dajjal orangnya gede, matanya cuma sebelah. Oh ini persis yang diceritakan Nabi dalam Bukhari ini semua ini. Kamu ini Dajjal ini, jelas ini sudah. Hadis-hadis mengenai kamu itu sudah diceritakan Nabi semua. Kitab masih ada. Dajjal kamu ini. Maka Dajjal marah. Weh, kurang ajar kamu. Berani-berani. Hai pasukan, sini. Maka pasukannya datang. Gergaji dia. Digergaji. Saat digergaji, hidup lagi. Bagaimana? Percaya kalau saya ini Tuhan kamu? Katanya Dajjal. Saya sekarang tambah yakin kalau kamu ini Dajjal. Karena Nabi dulu sudah bercerita begini nih, Dajjal ini bisa menggergaji orang, hidupkan lagi. Maka tambah yakin saya. Yes, kamu ini Dajjal. Maka Dajjal mulai keder, mulai kan, wah ini ketemu ahlul yakin ini langsung keder. Maka Dajjal menghunus pedangnya mau dibacok, sudah nggak kuat, loyo sudah. Di Dajjal itu yang bisa menghadapi cuma orang-orang ahlul yakin. Kalau orang bangsa terkesan dengan keadaan-keadaan, dengan yang aneh-aneh, dengan teknologi, dengan harta, ya kui kalau Dajjal datang ya itu mesti sudah ikut Dajjal sajalah. Hari ini kita repot kalau nggak ikut dia, pekerjaan semua tertutup kalau nggak ikut dia, gimana? Ijazah nggak ada kalau nggak pakai tanda tangan Dajjal, nggak ada ijazah. Kita ikut aja lah. Memang sudah zaman akhir kayak begini, kalau ndak ikut Dajjal ya kita ini malah susah. Zaman-zaman edan, kalau nggak edan sisan ya gak kebagian, istilah orang Jawa begitu itu. Ini orang yang begini ini, zaman-zaman edan nek gak edan gak kebagian ya iki bolone Dajjal ya ini. Nah mulaikan Allah SWT. Jadi dunia ini memang sudah Allah ciptakan begitu. Kamu jangan punya pikiran saya akan ibadah tenang, sudah nggak ada yang ganggu, nggak ada yang mengusik, dengan seluruh anak cucu saya akan ibadah tenang, udah nggak ada gangguan. Nggak mungkin. Setan tidak akan membiarkan kamu. Pasukan-pasukan iblis tidak akan membiarkan kamu, pasti kamu akan diganggu.
sehingga kamu lalai kepada Allah. Terus begitu. Memang dunia diciptakan Allah begitu. Siapa yang tidak ikut barisan para nabi, para rasul, yaitu mengajak manusia untuk ingat sama Allah, taat sama Allah, masuk surga Allah, dia pasti nanti akan terseret kepada barisannya iblis. Kalau dia diam akan terseret pada barisannya iblis ini. Ya, barisannya itu macam-macam, ada barisan pertama, kedua, ketiga. Iblis itu begitu, barisannya itu diatur. Ini yang bagian langsung ingkar, ini orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Ada juga yang masih percaya kepada Allah, tapi ini mau disuruh ingkar kepada Allah, nggak mau ini. Maka ini untuk barisan belakang, kopral ini. Ini kopral saja, bagian gembosi aja, bagian gembosi. Kalau ada orang ke masjid digembosi, ada orang ibadah digembosi, ada orang dakwah digembosi. Ke masjid itu di rumah juga boleh kok sholat itu. Nah begitu. Ada orang zikir digembosi, apa zikir saja, mau jadi wali songo apa? Nah, digembosi. Ada orang pakai sorban digembosi, kok kayak di Ponegoro kamu? Kamu kayak Belanda. Jadi Assalamualaikum ta'ala, ini barisan yang belakang, yang jenderalnya itu ya orang-orang kafir itu. Jadi siapa yang tidak mau digunakan oleh para nabi, para rasul untuk memperjuangkan yang hak, maka dia akan digunakan oleh iblis untuk memperjuangkan kebatilan, kerusakan. Sudah begitu itu. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa netral. Tidak ada orang yang bisa netral. Saya sudah ikut nabi juga, saya berat, ikut iblis juga tidak bisa, nggak mau saya di tengah-tengah saja, nggak bisa. Kalau kamu nggak ikut para nabi ya otomatis ikut iblis, otomatis. Dunia ini cuma ada dua kubu aja, ikut para nabi apa ikut iblis. Begitu juga di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Nggak ada saya di akhirat itu. Kalau ke surga kelihatannya belum pangkat saya, tapi kalau ke neraka saya juga tidak mau. Saya ingin di tengah-tengah aja, pokoknya netral. Nggak ada di surga, di akhirat nggak ada netral. Kalau kamu ikut para nabi ya ke surga, itulah tempatnya. Kalau tidak mau ikut para nabi ya kamu ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat itu cuma ada dua golongan, golongan surga, golongan neraka. Sudah itu aja. Di dunia cuma ada dua golongan, golongan pengikut para nabi, golongan tidak mau ikut para nabi. Semua itu aja sudah. Maka bagaimana kita ini supaya menjadi golongan yang ikut para nabi ini? Pertama kali ya doa, karena hanya Allah yang bisa membimbing kita, menguatkan kita untuk ikut para nabi. Doanya sudah dikasih tahu oleh Allah, yaitu doa kita waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan pengikutnya. Jadi kalau kita ini doa dalam sholat itu bayangkan itu rombongan para nabi, mulai mbah Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai yang mulia baginda Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya, para sahabat, para wali-wali Allah, pejuang-pejuang, para ulama, orang-orang soleh sampai kiamat. Terus kemudian doa ihdinas siratal mustaqim
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan mereka itu ya Allah. Mudahkan aku untuk bisa berjalan di jalan mereka. Kuatkanlah hatiku untuk berjalan di jalan mereka. Nah, muliakan Allah SWT, kalau kita dakwah di kampung kita, jangan merasa sendirian. Saya ini sedang berjalan di jalannya para nabi, 124.000 nabi, semua dakwah semua, saya sedang berjalan bersama mereka. Jangan merasa sendirian. Kalau merasa sendirian nanti jadi loyo. Dan kalau kita ini berjalan bukan di jalan para nabi, di jalan maksiat, di jalan meninggalkan agama, kita bayangkan, wah saya ini sedang berjalan di jalannya iblis, di jalannya Fir'aun, Korun, Haman, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Ngeri saya, lari saya. Jangan sampai ya Allah, saya ini berjalan di jalannya orang-orang yang kau murkai ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang dimurkai, yang sesat. Jalannya orang-orang yang tidak ikut para nabi. Ini pertama kali usaha yang harus kita buat. Doa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hidup sebagai pejuang, hidup sebagai pengikutnya para nabi. Para nabi semua dakwah, saya harus dakwah. Nah, begitu. Dakwah ini bukan kayak ditanya kamu mau kawin atau tidak. Wah ini bukan jodoh saya pak. Oh. Dakwah itu bukan begitu. Pokoknya harus. Ini bukan ditari, bukan ditawar-tawarkan, bukan. Kalau kamu berjalan jalannya para nabi, dakwah. Insya Allah kita niat semua kan. Menurut kemampuan masing-masing. Kalau kita ini ada hari tanpa dakwah, kita ini ngeri. Hari ini saya ini bisa meleset. Jalan mana ini saya ini? Ikut mana saya ini hari ini? Jalan dakwah, jalan ibadah, jalan taklim. Inilah jalannya para nabi. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Tiap hari doa, tiap sholat mesti kita renungi itu. Kita ini ingin hidup mengikuti jejak para nabi. Kadang-kadang manusia ini sekarang itu tidak jelas. Kamu ini ingin hidup model apa? Siapa yang akan kamu ikuti dalam kehidupan ini? Nggak jelas. Hidup ala kadarnya, pokoknya sepenting urip. Nah ini bagaimana ini semalekan? Ini kan bahaya ini. Padahal hidup ini cuma dua jurusan, jurusan neraka, jurusan surga. Barisan para nabi dan barisan selainnya. Nah kalau kita ini hidup ini tidak punya prinsip yang kokoh, prinsip yang kuat, keyakinan yang mantap, saya mau ikut para nabi, cari ridho Allah, wah kan gawat kita ini. Saya itu sebetulnya senang dakwah-dakwah itu senang, tapi kalau saya itu suruh ikut itu belum ada kesempatan. Kelihatannya kayak nggak apa-apa bilang begitu. Itu bahaya loh ngomong begitu itu semuanya kan. Itu sama dengan sebetulnya saya itu ingin ke surga, tapi apa ya nggak ada kesempatan ke surga, saya ke neraka saja. Bagaimana gitu itu? Ini masalah agama ini bukan masalah mau atau tidak mau. Masalah agama ini ke surga apa ke neraka. Masalahnya begitu semuanya kan, bukan masalah mau tidak mau. Maka kita ini dalam majelis kita ini dimantapkan dalam hati ini, hidup cuma sekali, entah masih berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa bulan lagi, mungkin tinggal berapa hari lagi. Kita mantapkan dalam hati, hidup ikut Rasulullah SAW, hidup ikut para sahabat, hidup ikut para ulama-ulama yang ahlinya, ulama-ulama yang soleh.
hidup untuk mencari ridho Allah, hidup dalam rangka perjuangan menuju surga. Nah, begitu baru hidup yang benar. Jangan hidup yang mungkin enten wekdal nggih, insyaallah dereng enten wekdal nggih. Kapan-kapan mawon nggih. Sowan dongakne mawon, kula niki panjen apes imane. Aja muni ngono. Apes maso apes imanmu nang neraka ya betah lho kowe. Walaupun apes imane nang neraka apa gelem. Nggih mboten purun lah ya wis, walaupun apes pokoke terus jalan. Insyaallah Bang nggih. Nggih, ngoten. Niki mboten ditari. Kula bulan bali malah iki mboten ditari. Urusan agama kaya urusan mati ini lho Pak. Napa malaikat Israil dugi jenengan pun kersa sedo napa dereng? Mboten enten. Gelem ya mati, ora gelem ya mati. Ya agama itu seperti itu. Enggak ada tawar menawar. Mau agama ya kamu selamat, tidak mau agama selamat, tidak selamat. Israel itu kalau mau mencabut nyawa orang tidak telepon dulu, tidak SMS dulu, kamu siapkan keluarga kamu dulu ya. Ini kalau keluarganya semua sudah setuju ya nanti saya cabut, ya ada. Walaupun keluarga kamu tidak setuju, istri kamu nangis jempling sampai habis suaranya, anak kamu cengar-cengar, presiden seluruh dunia tidak setuju, PBB tidak setuju, MPR tidak setuju, Israel datang, habis kamu. Nggak peduli siapa saja. Satu-satunya manusia yang malaikat Israel mau mencabut itu minta izin itu yang mulia baginda Muhammad SAW. Israel itu datang kepada baginda Nabi, saya diutus oleh Allah, apakah Tuhan masih mau tinggal di dunia? Apa sudah mau menghadap pada Allah? Maka baginda Nabi itu mendengar perkataan malaikat Israel seperti itu, beliau memberikan isyarah kepada malaikat Jibril yang pada waktu itu hadir juga. Bagaimana pendapat kamu Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah suka kalau engkau segera menghadap. Oh iya, sudah berangkat sekarang saja. Begitu malaikat. Kalau Rasulullah itu malaikat Israel izin dulu, satu itu saja manusia. Kalau kita tidak mungkin malaikat Israel minta izin, tidak mungkin. Maka kita ini kalau menunda-nunda amalan itu sebenarnya bodoh. Nanti saja, loh nanti itu apa kamu mesti hidup? Insya Allah masih. Jangan bilang begitu. Orang yang mati waktu sore, pagi masih hidup. Orang yang mati waktu pagi, malamnya masih hidup. Orang yang mati nanti habis ngisak itu maghrib ini masih hidup. Kamu jangan bilang nanti. Kalau nanti nyawa kamu melayang, hidup ini bukan milik kamu. Kehidupan ini bukan milik kamu. Kehidupan itu milik Allah. Allah ambil kapan saja Allah mau. Maka orang menunda-nunda amalan itu adalah bodoh semalaikat. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka amalan itu sekarang. Insya Allah malaikat. Nah, untuk mulai amalan ini semalaikat, kita ini sementara kalau masih hidup, sementara kita tinggalkan urusan-urusan yang lain, urusan ini saja diminta 4 bulan malaikat. Bagaimana malaikat? Urusan-urusan yang lain sudah kita urus berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita mau memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita untuk persiapan menghadap pada Allah. Untuk sementara ini kurikulumnya itu 4 bulan. Jadi kalau sekolah itu
Anak SD itu masuk sekolah itu sudah dikasih tahu ini sampai kelas 6 nanti 6 tahun. Itu anak kecil itu juga siap-siap saja. Nanti masuk SMP kasih tahu kurikulumnya 3 tahun. Begitu seterusnya. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat yang selama-lamanya. Ini untuk sementara langkah pertama supaya kita tidak terkejut 4 bulan saja. Bagaimana mereka? Apa 6 tahun? Kalau 6 tahun itu nanti sudah masuk SD mereka. Kita ini baru TK 4 bulan saja. Nah, jadi kalau SD 6 tahun. Nah, iman kita ini iman SD apa iman TK? Masih playgroup ini imannya. Kalau playgroup itu masuk boleh, nggak masuk boleh. Kalau sudah SD, oh itu harus masuk. Nah, Malaikat Allah Ta'ala ini cuman supaya kita ini mikir sedikit. Begitu lama kita di dunia ini, sudah berapa tahun kita di dunia ini, tapi belum pernah sungguh-sungguh mau menjalin hubungan dengan Allah. Sudah berapa lama di dunia ini, tapi kita ini belum bersungguh-sungguh dalam bangun akhirat kita. Maka kita ingin bersungguh-sungguh. Langkah pertama 4 bulan. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Monggo. Yang mau 4 bulan silahkan berdiri ke selatan. Monggo.